warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oliananda Putri Mustika dari 11 TKJ 3. Di sini saya akan membuat tugas video kompetensi keahlian 2, yaitu tentang jenis-jenis kabel fiber optik serta konektornya. Jadi, apa aja sih jenis-jenis kabelnya, sama apa aja sih konektornya? Saksikan video ini dengan baik-baik ya. Yang pertama ada kabel fiber optik single mode. Fiber optic single mode adalah jenis kabel serat optik yang dirancang untuk mentransmisikan cahaya hanya dalam satu jalur atau mode cahaya. Dengan inti yang sangat kecil, biasanya berdiameter 8 hingga 10 mikrometer. Kabel ini memungkinkan transmisi data jarak jauh dengan kecepatan tinggi dan minim gangguan, menjadikannya ideal untuk komunikasi jarak jauh seperti internet backbone dan telekomunikasi. Berkat kemampuannya mendukung bandwidth yang tinggi, fiber optic single mode sangat cocok untuk aplikasi yang membutuhkan data besar. Fiber optic single mode sangat cocok untuk aplikasi yang membutuhkan transfer data besar, meskipun perangkat pendukungnya cenderung lebih mahal dibandingkan fiber multimode. Kelebihan: mampu mentransmisikan data jarak jauh hingga puluhan kilometer tanpa memerlukan penguat sinyal. Memiliki bandwidth yang lebih tinggi, sehingga cocok untuk aplikasi dengan kebutuhan data tinggi. Minim distorsi dan interferensi, hanya satu mode cahaya yang ditransmisikan, sehingga tidak terjadi modal dispersion. Kekurangan: biaya instalasi dan peralatan yang lebih mahal dibandingkan dengan multi-mode fiber. Proses instalasi yang lebih kompleks dan memerlukan keahlian khusus. Memerlukan perangkat khusus menggunakan laser sebagai sumber cahaya yang lebih mahal daripada LED di MMF. Multimode. Fiber optik multimode adalah jenis kabel serat optik yang dirancang untuk mentransmisikan cahaya melalui banyak mode atau jalur cahaya. Ini berarti sinyal cahaya dapat bergerak melalui interkabel dengan beberapa jalur berbeda. Inti kabel multimode ini lebih besar dibandingkan single mode, biasanya berdiameter sekitar 50 hingga 62,5 mikrometer. Kabel ini cocok untuk mentransmisikan data jarak pendek karena sinyal cahaya yang cenderung menyebar lebih cepat, yang dapat menyebabkan degradasi sinyal pada jarak yang lebih jauh. Fiber optik multimode biasanya digunakan dalam jaringan lokal area, data center atau aplikasi dengan jarak dekat lainnya, karena biayanya lebih rendah dan mudah diimplementasikan dibandingkan fiber optik single mode. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan: biaya instalasi dan peralatan yang lebih rendah dibandingkan dengan single mode fiber. Proses instalasi yang lebih mudah dan tidak memerlukan keahlian khusus. Kompatibel dengan perangkat standar, tidak memerlukan laser berdaya tinggi, cukup menggunakan LED. Kekurangan: jarak transmisi yang lebih pendek, biasanya hingga 2 km. Bandwidth yang lebih rendah dibandingkan dengan single mode fiber. Lebih rentan terhadap distorsi, mengalami modal dispersion karena banyak mode cahaya yang berjalan bersamaan. Plastic optical fiber. Plastic optical fiber adalah jenis serat optik yang menggunakan plastik sebagai material utama untuk mentransmisikan data melalui cahaya. POF lebih fleksibel dan mudah dipasang dibandingkan dengan serat optik berbasis kaca, menjadikannya pilihan ideal untuk aplikasi jarak pendek seperti jaringan rumah, otomotif, dan perangkat elektronik konsumen. Meskipun tidak secepat atau sejauh serat optik kaca, POF cukup efisien untuk keperluan transmisi data jarak dekat dengan biaya yang lebih rendah dan kemudahan instalasi. Kelebihan: fleksibilitas tinggi. POF mudah ditekuk dan dipasang di area sempit, cocok untuk lingkungan yang membutuhkan banyak beban. Biaya yang ekonomis. Material plastik yang digunakan lebih murah daripada serat kaca, sehingga mengurangi biaya instalasi dan perawatan. Instalasi sederhana. Pemasangan POF tidak memerlukan peralatan khusus, membuatnya lebih mudah diimplementasikan. Kekurangan: jarak transmisi pendek. POF hanya efektif untuk transmisi data dalam jarak pendek, umumnya kurang dari 100 meter. Kecepatan data lebih rendah dibandingkan dengan serat kaca. POF memiliki batasan dalam kecepatan transfer data, sehingga tidak ideal untuk aplikasi yang berkecepatan tinggi.
redaman sinyal lebih tinggi. Plastik sebagai bahan dasar POF menyebabkan lebih banyak kerugian sinyal, sehingga performanya menurun lebih cepat dibandingkan serat kaca. Tadi kan udah sebutin jenis-jenis kabel fiber optik. Nah, sekarang apa sih konektor fiber optik? Serta kayak gimana aja sih contoh-contohnya? Konektor fiber optik adalah komponen yang digunakan untuk menyambungkan kabel serat optik dengan perangkat lain atau antara dua kabel serat optik, memungkinkan sinyal cahaya dapat diteruskan dengan efisien tinggi. Konektor ini sangat penting dalam sistem komunikasi serat optik karena berfungsi untuk memastikan sinyal cahaya dipancarkan dan diterima dengan sedikit kehilangan daya load dan gangguan interferensi. Setiap konektor memiliki ujung yang disebut ferrule yang berfungsi untuk meluruskan dan memusatkan inti serat optik agar cahaya dapat mengalir dengan benar. Komponen utama konektor fiber optik. 1. Ferrule, bagian terpenting dari konektor yang mampu menampung serat optik. Ferrule biasanya terbuat dari keramik, logam, atau plastik, memastikan bahwa sinyal cahaya tetap sejajar saat dua konektor disambungkan. Body konektor, struktur yang melindungi ferrule dan bagian lain dari konektor. 3. Boot, penutup belakang, memberikan perlindungan tambahan dan membantu menjaga fleksibilitas kabel saat konektor terpasang. Yang pertama ada subscriber connector. Konektor SC adalah salah satu konektor yang paling banyak digunakan dalam aplikasi jaringan telekomunikasi dan data center. Konektor ini memiliki bentuk persegi dan menggunakan mekanisme push-pull yang membuatnya sangat mudah dipasang dan dilepas, bahkan tanpa alat khusus. SC dikenal karena stabilitasnya, performa yang handal, serta tahan terhadap interferensi dan kehilangan sinyal yang minimal. Ukuran ferrule-nya sekitar 2,5 mm. Jenis mix seratnya bisa digunakan untuk single mode maupun multi mode. Keuntungannya mudah digunakan, murah, dan mendukung transmisi yang stabil. Penggunaan umum sistem telekomunikasi data center jaringan fiber to the home. Kedua ada Lucent connector. LC adalah konektor kecil yang sangat populer di data center dan aplikasi telekomunikasi dengan kepadatan tinggi. Konektor ini juga menggunakan mekanisme push-pull dan memiliki ferrule yang berukuran 2,25 mm, lebih kecil dibandingkan SC. Karena ukurannya yang lebih kecil, LC cocok digunakan dalam aplikasi di mana ruang yang sangat terbatas. Ukuran ferrule 1,25 mm. Jenis seratnya mendukung single mode dan multi mode. Keuntungannya hemat ruang, koneksi cepat, stabil, dan cocok untuk kepadatan tinggi. Penggunaan umum data center, telekomunikasi, transceiver optik, jaringan FTTH. Yang ketiga ada ferrule connector. FC adalah konektor yang menggunakan ulir untuk penguncian, memberikannya stabilitas yang sangat tinggi dalam koneksi. Konektor ini sering digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan koneksi yang kuat dan andal, seperti di lingkungan yang memiliki getaran atau fluktuasi suhu yang tinggi. Konektor ini dapat digunakan untuk serat single mode maupun multi mode, meskipun lebih sering digunakan untuk serat single mode karena tingkat presisinya yang lebih tinggi. Ukuran ferrule seperti pada umumnya 2,5 mm. Jenis seratnya bisa digunakan untuk single mode, namun bisa juga untuk multi mode. Keuntungannya penguncian yang kuat dan stabilitas koneksi yang tinggi. Penggunaan umum, telekomunikasi, transmisi optik jarak jauh, jaringan yang membutuhkan kondisi stabilitas di lingkungan yang keras. Strike tip. ST adalah konektor populer pada jaringan lokal area network di masa lalu, namun sekarang sudah mulai jarang digunakan. Konektor ini memiliki desain ferrule yang berbentuk silinder dan menggunakan mekanisme penguncian bayonet yang harus dipetar untuk mengunci. Ini memberikan koneksi yang lebih aman dan stabil maupun tidak secepat jenis push-pull seperti SC dan LC. Ukurannya sama, 2,5 mm, digunakan untuk single mode maupun multi mode, kuat tahan lama, mudah dipasang untuk LAN, sistem industri, dan aplikasi sensor optik. Kelima ada multi fiber push on atau pull off. MTP
atau MPO adalah jenis konektor yang dirancang untuk menghubungkan beberapa serat optik dalam satu konektor. Konektor ini dapat mendukung hingga 12 atau 24 serat dalam satu koneksi, memungkinkan transfer data yang sangat tinggi dan cepat, seperti 40G atau 100G internet. MTP atau MPO sangat populer dalam instalasi data center yang membutuhkan kepadatan serat yang tinggi dan kecepatan data yang sangat cepat. Biasanya hanya yaitu 12 serat atau 24 serat atau bisa lebih. Jenisnya bisa digunakan untuk single mode maupun multi mode. Mendukung serat dalam satu konektor ideal untuk aplikasi berkecepatan tinggi. Umumnya untuk data center, jaringan backbone, koneksi antar perangkat yang membutuhkan transfer data besar. Terakhir ada konektor i2000. Konektor ini memiliki fitur yang unik, yaitu penutupnya otomatis pada bagian floor yang berfungsi untuk melindungi ujung konektor dari debu dan kerusakan saat tidak digunakan. Ini menjadikannya pilihan yang ideal untuk aplikasi yang membutuhkan kebersihan tinggi dan perlindungan dari kontaminasi, seperti di laboratorium atau instalasi telekomunikasi di luar ruangan. Ukurannya 2,5 mm, bisa untuk single mode maupun multi mode, penutup otomatis, pelindungan ekstra terhadap debu dan kerusakan, penggunaan umum untuk telekomunikasi, jaringan sensitif terhadap debu, serta instalasi optik di luar ruangan. Materi ini saya juga membuat kesimpulan, yaitu fiber optik terdiri dari 3 jenis, yaitu single mode dan multi mode dan POF, yang masing-masing digunakan untuk transmisi data dan karakteristik yang berbeda. Single mode memiliki inti yang lebih kecil dan cocok untuk transmisi jarak jauh dengan kecepatan tinggi, sementara multi mode memiliki inti yang lebih besar dan digunakan untuk transmisi jarak pendek dan biaya yang lebih rendah. Untuk POF sendiri, biaya yang lebih rendah serta tidak memerlukan ahli untuk memasangnya. Untuk menghubungkan serat optik digunakan juga konektor seperti SC, LC, ST, FC, MTPO atau MTP, dan i2000 yang masing-masing memiliki fungsi serta keunggulan khusus serta kompatibel dengan kedua jenis serat. Konektor ini berperan penting dalam menjaga transmisi sinyal cahaya yang efisien dan stabil dalam berbagai aplikasi termasuk telekomunikasi, data center, dan jaringan lokal. Nah, udah tahu kan apa aja jenis-jenis kabel fiber optik serta konektornya. Terima kasih sudah menonton video sampai akhir dan sampai berjumpa di video selanjutnya. Dadah!